Sambutlah seorang raja agung bernama Prabu Sentanu. Ia memerintah di Hastinapura, kerajaan para keturunan dinasti Kuru. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis cantik jelita di pinggir sungai Gangga. Raja Sentanu tak bisa menahan gejolak asmara yang dirasakannya kepada gadis itu. Maka ia pun memintanya untuk menjadi istrinya. "Wahai putri yang cantik jelita, aku berjanji memberikan segalanya untukmu jika engkau mau menjadi permaisuriku," kata Raja Sentanu merayu gadis itu. Sang putri lalu membalas, "Wahai rajaku yang agung, hamba bersedia menjadi istri Baginda, asalkan Paduka Raja berjanji memenuhi syarat yang hamba ajukan." "Apa syarat yang harus aku penuhi?" tanya sang raja. Lalu gadis itu menjawab, "Syaratnya adalah tak seorang pun boleh bertanya tentang asal-usul hamba, dan apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, Baginda tak boleh melarang atau marah kepada hamba. Jika Tuan melanggar syarat-syarat itu, maka saat itu juga hamba akan pergi meninggalkan tuanku. Apakah Baginda bisa memenuhi syarat yang hamba ajukan?" Tanpa memikirkan lebih jauh lagi, Raja Sentanu yang sedang dimabuk asmara menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh putri itu. Akhirnya, tanpa tahu nama dan asal-usul yang jelas, sang raja membawa putri cantik itu ke istana dan dijadikannya permaisuri. Raja sangat mencintai istrinya karena selain cantik, ia juga sangat berbakti kepadanya. Sampai akhirnya sang raja mengetahui bahwa permaisurinya sudah mengandung, maka lengkaplah kebahagiaan yang ia rasakan. Setelah 9 bulan berlalu, kini tibalah saatnya bagi sang permaisuri melahirkan. Tiba-tiba sang dewi memohon diri untuk pergi ke sungai Gangga untuk melahirkan. Tapi ia tak ingin ada orang lain yang menemaninya, bahkan sang raja. Karena Raja Sentanu terikat oleh janjinya sendiri, maka ia tidak bisa melarang keinginan istrinya. Maka pergilah sang dewi seorang diri. Sampai di tepian sungai, ia mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Namun bayi yang dilahirkannya langsung dibuangnya ke sungai. Setelah membersihkan diri, lalu sang dewi kembali pulang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja sangat gembira, berharap untuk menyambut kedatangan bayinya. Namun sang raja sangat terkejut setelah melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Sang raja juga heran melihat wajah istrinya yang tenang, bagaikan tak pernah terjadi apa-apa. Tetapi sang raja tidak bisa berbuat banyak, karena ia terikat oleh janji yang ia ucapkan. Disambutnya sang istri dengan baik, dan mereka pun melanjutkan kehidupan seperti biasa. Setelah beberapa bulan berlalu, permaisuri kembali hamil, dan ketika waktu melahirkan tiba, kembali ia memohon diri untuk pergi ke sungai Gangga seorang diri. Untuk yang kedua kalinya, sang dewi melahirkan bayinya, kemudian langsung dibuangnya ke sungai. Kejadian ini berulang-ulang sampai 7 kali. Melihat kejadian ini, sang raja sudah tak kuasa menahan diri lagi. Sudah terlalu lama ia bersabar untuk tak bertanya tentang hal aneh yang istrinya lakukan. Saat permaisuri akan melahirkan anak ke-8-nya, sang raja diam-diam mengikutinya dari belakang. Alangkah terkejutnya sang raja ketika melihat istrinya akan menceburkan bayi yang baru ia lahirkan ke sungai Gangga. Tanpa berpikir panjang dan melupakan sumpahnya, sang raja berteriak untuk menghentikan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang ibu. Sambil berteriak, sang raja menarik tangan sang dewi. Lalu sang dewi berkata, "Baiklah Paduka Raja, aku tidak akan membuang bayi ini. Tapi Paduka telah melanggar janji yang engkau ucapkan. Itu artinya sudah saatnya aku meninggalkanmu.
Sekarang aku akan membawa bayi ini dan mengasuhnya sampai cukup besar. Setelah itu, kuserahkan kepadamu. Kelak, anak ini akan menjadi orang besar yang dikenal oleh dunia." Lalu, Permaisuri melanjutkan kisah tentang asal-usulnya. "Sebelum aku pergi, maka ketahuilah bahwa sebenarnya aku terpaksa memainkan peran duka ini. Sebenarnya aku adalah Batari Gangga. Resi Wasista mengutuk 8 wasu untuk dilahirkan di bumi, dan mereka memohon kepadaku untuk menjadi ibu mereka. Dengan pertolonganmu, Baginda, aku melahirkan mereka sebagai anak-anakmu. Tapi aku harus membuat bayi-bayi itu langsung setelah lahir untuk melepaskan mereka dari kutuk pastu itu." Setelah mendengar penjelasan dari Dewi Gangga, akhirnya Raja Sentanu bisa menerima. Kemudian mereka pun berpisah. Sementara bayi yang baru dilahirkan dibawa oleh Dewi Gangga untuk dibesarkan. Bayi itu diberi nama Dewa Berata, yang kelak ketika dewasa dikenal dengan nama Bisma.